seseorang yang saya anggap cukup berjasa dalam bisnis saya, terutama diri saya sendiri dan bisnis. Langsung saja kita sambut Coach Isa. Apa kabar nih Coach? Sehat, alhamdulillah. Nah teman-teman, kita pakai masker ya, agar untuk menjaga satu sama lain, agar semuanya sehat-sehat ya. Keep strong ya buat teman-teman netizen semua ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap rajin cuci tangan. Satu lagi Coach. Jaga jarak. Ya, jaga jarak. Ya, kita udah 1 meter ya Coach ya. Udah. Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semua teman-teman kabarnya sehat luar biasa, amin. Sama seperti saya yang juga sedang menghadirkan orang yang luar biasa, Coach Isa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu siapa Coach Isa ini, teman-teman boleh lihat profilnya di sini. Nah, untuk kontak-kontaknya Coach Isa juga nanti kita tampil di sini. Nah, Coach, seperti yang kemarin saya sudah posting di media sosial Sena, itu kan Sena bakal kolaborasi nih, bakal collab video YouTube, sharing-sharing sama Coach Isa. Nah, jadi teman-teman, ada yang Sena boleh nih, yang siapa nih yang mau nitip-nitip pertanyaan, yang buat yang bisnisnya lagi bermasalah mungkin, atau yang mau upgrade dirinya mungkin, ya kan Coach? Nah, jadi Sena ada ngumpulin beberapa pertanyaan nih Coach. Pertanyaannya luar biasa sepertinya Coach. Nah kita langsung ke pertanyaan pertama Coach. Apa aja sih Coach persiapan yang harus kita persiapkan agar bisnis kita itu berjalan dengan benar dan kita itu nggak terlalu banyak resiko atau bisa meminimalisir resiko gitu. Ya. Nah biasanya kalau Coach sharing kepada teman-teman pebisnis ya, Sena, kepada para klien, bahwa mereka itu harus punya modal. Modal apa nih? Nah, modal uang memang penting, tapi ada modal sebelum uang ini. Modal sebelum uang ya Coach. Ya. Jauh lebih penting daripada uang tadi ya Coach. Iya, sebenarnya jauh lebih penting. Ya, modal uang pasti penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Kalau modal kan kita sebutnya capital, ya. Jadi Coach menggunakan istilah modal capital. Ada 3 sebelum modal uang atau capital money, gitu ya. Nah, money capital. Yang pertama adalah hero capital. Hero capital. Ya, yang kedua human capital. Human capital. Yang ketiga social capital. Yang ketiga social capital. Ya. Nah, hero capital itu terkait tentang motivasi kita, Sena. Ya. Kalau bos bilangnya itu kan, kalau hero kan artinya itu pahlawan gitu ya. Nah, kita harus jadi pahlawan bagi diri kita, lingkungan kita, dan tentunya bisnis kita. Nah, tapi hero itu akronim dari ada H di awal kan, singkatan hero ya, ada H namanya hope, harapan. Yang kedua ada E, efficacy, kebersyukuran. Yang ketiga resiliensi. Resiliensi itu daya pantul. Atau contohnya kalau kita lihat bola karet, kita pantulkan, dia pantulannya bisa lebih tinggi dari level di mana kita pantulkan bola karet tersebut. Mantulnya makin ke atas. Yang keempat ada optimisme atau optimisme, di mana para pengusaha harus bersikap optimis. Ya, kalau dengan kondisi pandemi seperti ini, harus tetap bisa optimis sehingga bisa menularkan semangat. Ya, yang menularkan itu semangat untuk kita terus produktif dan tetap bisa terus optimis. Jadi itu hero capital yang menjadi motivasi bagi pengusaha, ya, baik yang baru mulai maupun yang sudah berjalan. Oh, jadi ini saya rangkum lagi ya Coach. Jadi yang pertama itu ada hero capital. Ya. Yang kedua itu ada human capital. Yang ketiga itu ada social capital. Nah, hero capital sendiri itu adalah akronim ya Coach ya. Iya. Terus dari H-nya itu hope, Yes. harapan, E-nya itu efficacy atau kebermampuan, Iya. ya Coach. R-nya tadi resiliensi atau daya pantul. Iya. Yang kita lempar itu hasilnya itu jauh lebih tinggi dan lebih besar gitu ya Coach. Artinya harus punya mental belajar, ya. Iya. Gak cengeng, gitu. Yang terakhir itu ada Optimisme. O, optimism. Iya. Jadi pengusaha ini memang orangnya memang
yang positif ya coach ya, karena kalau dia sendiri nggak punya di innernya itu sendiri, dia nggak punya yang optimis dan yang hero tadi ya coach ya, dia mungkin gimana nanti ke bisnisnya, ke orang sekitarnya, mungkin ke dirinya sendiri kembali lagi ya coach. Mungkin nanti dia pas saat dia gagal saat bisnisnya, mungkin nanti lagi stuck, mungkin dia jadi bisa jadi uring-uringan gitu ya coach ya. Jadi tidak punya semangat untuk memulai lagi, untuk maju lebih tinggi lagi gitu ya coach. Benar. Jadi sebelum kita terkena virus galau dalam bisnis, kita tuh harus tingkatkan hero capital agar itu bisa menjadi imunitas dalam diri kita sebagai pebisnis yang patah menyerah. Jadi itu kayak seperti antibody ya coach ya. Seperti antibody ya. Nah jadi teman-teman, itu yang pertama itu hero capital itu yang sangat penting banget buat kita. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, itu kalau misalnya kita nggak punya yang hero tadi itu, yang nggak punya harapan, nggak punya kebermampuan, nanti misalnya disuruh apa, aku nggak bisa gitu ya coach ya. Sebenarnya kan itu antara masalah mau atau tidak mau ya coach. Iya benar, bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, karena semua bisa dipelajari gitu ya coach ya. Belum lagi yang nggak punya resiliensi tadi, karena dia nggak punya semangat yang kuat, dianya itu nggak bisa memantulkan atau mendapatkan atau memberikan yang lebih besar lagi, yang lebih berdampak untuk orang-orang sekitar atau bisnisnya sendiri ya coach. Yang terakhir itu tadi optimis. Nah kalau kita sendiri itu nggak optimis, gimana nanti bisnis kita bakal berjalan, bakal maju gitu. Kalau kita aja pesimis gitu, jadi orang yang pesimis. Nah itu memang yang penting banget ya menurut aku ya. Jadi apapun yang lebih penting daripada modal uang itu sendiri itu, emang yang pertama itu hero capital ya coach ya. Yang kedua itu ada Human capital. Nah itu human capital apa itu? Human capital adalah modal dalam diri kita untuk kita punya kapasitas. Kalau orang itu kan senang atau orang percaya dengan orang yang punya amanah ya, orang yang punya kemampuan gitu. Kita sebagai manusia ya, apalagi sebagai pengusaha, harus punya kapasitas. Nah human capital adalah modal kita sebagai manusia. Kalau kita semua cuma jadi orang rata-rata, sulit menjalani bisnis atau memimpin bisnis. Nah, human capital itu saya ada 4 ya. Yang pertama adalah IQ, intelligence quotient. Yang kedua EQ, emotional quotient. Yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient. Yang keempat adalah EQ, adaptive quotient. Kumpulan quotient ini atau kecerdasan ini menjadi tools atau alat bantu si pengusaha dalam dia merespon, dalam dia memutuskan, dalam dia bertindak. Ya. Makin luas wawasannya, makin dalam pengetahuannya terhadap IQ, EQ, SQ, dan EQ terhadap dirinya, maka akan semakin bijak, semakin efektif keputusannya. Oh, jadi yang kedua tadi ada human capital atau modal diri, modal kapasitas diri. Modal kapasitas diri gitu ya. Yang pertama itu ada IQ, intelligence quotient. Yang kedua ada EQ, emotional quotient. Yang ketiga ada SQ, spiritual quotient. Dan yang keempat itu ada EQ, adaptive quotient. Nah, jadi kalau kita nggak punya yang 4 ini, kita nggak pintar. Mungkin intelligence quotient bukan harus dia pintar di mata pelajaran itu. Mungkin kamu harus misalnya kamu mau bisnis, mungkin kamu harus mempelajari bisnis, tentang ilmu bisnis. Brandingnya gimana? Produknya gimana? Produknya gimana? Yes. Gimana nanti untuk SOP-nya gimana? Iya. Nah yang pertama itu memang intelligent quotient. Yang kedua itu tadi ada emotional quotient. Yang kita harus pintar mengelola emosi ya coach ya. Di saat kita mungkin di situ gagal, di situ berhasil, itu kan emosi ya coach ya. Senang, bahagia itu harus kita mengelolanya gitu ya coach. Benar. Yang ketiga itu ada tadi spiritual quotient. Nah itu mungkin kayak kepintaran kita dengan masalah kemampuan kita ya untuk merespon situasi yang berkaitan dengan agama ya. Jadi kalau dalam menjalani bisnis
ternyata kita menjalani bisnisnya ini banyak cuannya, tapi melanggar agama, ya. Ini melanggar syariat misalnya. Ya, kita memang bisa jual, tapi apakah kita cuma sampai di dunia saja? Nah, kemudian apa yang diperbolehkan dalam syariat atau dalam agama? Oh, ternyata ada nih produk-produk yang halal dan baik misalnya untuk dijual, ketimbang mungkin produk-produk yang mungkin beresiko melanggar syariat. Nah, hal-hal ini kan membuat para pengusaha yang punya human capital yang oke bisa mudah dia memutuskan, meresponkan, memilih mana yang dia mau jalani. Jadi berarti spiritual quotient ini tentang kita untuk mengelola sesuatu yang menjadi situasi di bisnis kita dengan dari masalah keagamaan kita, dari agama yang kita anut gitu. Yes. Nah, kalau untuk Islam mungkin harus dengan yang sesuai lah dengan syariat, ya coach, dengan kita benar-benar paham halal haramnya gimana gitu ya coach ya. Bagaimana tempatnya? Bagaimana bisnis jangan borong, jadi harus lengkap, harus ada hitam dan putih mungkin kalau angkat nama partner kita, kemudian jangan zolim. Nah biasanya kalau sudah ada di hitam dan putih, sudah ada pun, tapi ternyata prakteknya nggak dilakukan, berarti kita bisa zolim partner kita, atau mungkin bagaimana tidak riba, yang begini kan nggak dilarang, ya jual beli boleh, riba nggak boleh. Kan gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Makanya koridor dalam agama itu menjawabnya apa dalam situasi yang kita hadapi, perlu kita spiritual quotient ini. Ya, supaya bisnisnya juga berjalan lancar, berkah jaya ya. Itu dia. Amin. Yang keempat tadi ada adaptive quotient. Yaitu tentang cara kita untuk merespon ya coach ya, bisa melihat situasi dan kondisi seperti apa, kita bisa beradaptasi dengan situasi seperti ini, kita bisa menghadapinya dengan situasi seperti ini, kita bisa gitu ya coach ya. Nah itu yang kedua, teman ada human capital, tadi ada IQ, ada EQ, ada SQ dan ada AQ. Nah selanjutnya coach yang ketiga apa coach? Social capital. Social capital. Yes, social capital ini ya kalau kita di Medan tuh orang kenalnya dengan modal pergaulan ya. Modal pergaulan, coach. Bahasa Medannya modal pergaulan ya coach. Social capital. Jadi bisnis itu bisa berkembang itu dibantu oleh tiga hal tadi ya. Yang pertama adalah hero capital, human capital, dan yang paling penting ini social capital. Ya. Nah, social capital ini targetnya bagaimana orang trust sama kita, ya kan? Konsumen kita, pelanggan kita, bagaimana mereka akan trust. Ternyata nggak bisa langsung saya nanti ada tahapannya. Untuk menjadi trust itu pun nggak bisa orang langsung begitu tengok langsung percaya gitu ya coach ya. Ternyata tidak seperti itu. Oh iya, berarti ada tahapannya. Ada tahapannya. Kalau itu kita mau berpartner dengan calon partner kita, mau berpartner dengan investor, ada tahapan-tahapan yang membuat kita trust atau mereka trust sama kita. Ya, intinya setiap produk atau jasa yang bagus itu oke sih, tapi siapa? Ini terkait tentang siapa kita, siapa dia. Nah, ketika bicara tentang siapa, orang akan pastikan ini kita atau mereka bisa kita percaya enggak. Gitu. Makanya social capital ini penting. Dan ini ternyata ada ilmunya untuk bagaimana orang bisa trust, ya, dan akhirnya bisa bekerja sama dengan kita dengan sukarela. Ada 4 lagi. Ada 4 poin lagi di dalam 4 tahapan ya. 4 tahapan lagi Dalam di dalam bagaimana orang akan trust dengan bisnis kita atau kepada diri kita. Yang pertama, targetnya bagaimana orang tahu sama bisnis kita, ya, atau tahu dengan kita. Yang kedua, orang kenal dengan bisnis kita atau kenal dengan diri kita, ya. Nah, gimana apa bedanya tahu dan kenal? Gimana saya bedanya? ya menurut saya coach kalau tahu itu kan kayak misalnya sekedar lewat ya orang coach Isan lewat gitu aja, tapi kamu tahu nggak coach Isan tahu dia mungkin dibilang dosen mungkin gitu ya coach ya. Padahal sebenarnya yang kita kenal coach Isan itu lebih dari sekedar dosen gitu ya coach ya. Ada yang bilang tuh, kamu kenal sama Coach Isan?
padahal baru tahu nih dia Iya. tahu persisan tapi nggak kenal. Dia nggak punya kenal, dia bilang oh dia punya batal warisan. Iya. Oh, so nggak kenalnya orang itu dia cuma tahu terus salah tadi tahunya ya guys ya. Tapi ya begitu ya, orang-orang kan kita tidak bisa membatasi apa yang menjadi persepsinya. Makanya kita fokus kepada tahapan ini aja sih, ya kan? Orang tahu kita, atau brand kita, bisnis kita, orang kenal brand kita atau bisnis kita, ya. Di mana orang kenal? Nah, kita punya value kan, bisnis kita, apa value-nya itu disampaikan rutin gitu, melalui konten-konten, melalui pertemuan-pertemuan itu harus terus dijabarkan, harus terus di install ya kepada target customer kita. Nah, kemudian setelah kenal, hasilnya orang akan respect nggak dengan value kita? Nggak semua orang yang bisa respect dengan value kita, ya kan? Respect di sini menghargai atau menerima nih, oh, saya tuh orangnya begini gitu ya, punya prinsip yang begini gitu ya. Hal-hal yang dia pentingkan adalah ini ya. Itu value dan orang ngerti dan orang respect atau menghargai. Ada orang yang tahu kenal tapi dia nggak respect juga ya guys ya. Banyak. Dia tahu dia orangnya kenal juga tapi dia nggak respect sama kita ya guys ya. Dia nggak penting lah gitu ya guys ya. Iya. Dengan value tadi nggak penting gitu. Mungkin itu nggak bisa nyampe ke tahap selanjutnya ya guys ya. Belum sampai. Respect aja belum sampai. Iya. Ya kan, apalagi tahapan selanjutnya. Iya. Jadi tahap selanjutnya apa tuh? Tahapan selanjutnya adalah bagaimana orang trust sama kita. Ya tadi kan empat ya. Yang pertama adalah tahu. Ya, yang kedua kenal. Yang ketiga respect. Nah, selain respect ini ada love, cinta. Ya, kalau orang yang udah memang kenal dekat sama kita, dia nggak melalui respect, dia langsung love gitu. Ya, love ini atau cinta sama kita itu memang secara figur bisa pernah nggak tahu gitu ya, ada artis apa ya, kita tuh udah fans sama dia langsung love, langsung cinta gitu ya kan, kurang lebihnya itu urusan belakangan. Nah, itu nggak harus melewati fase respect, dia langsung love, dan love itu langsung trust gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang lover kita ini kadang di bisnis kita itu nggak menuntut macam-macam juga, dan di kita tuh nggak menuntut macam-macam. Namanya dia suka sama kita, cinta sama kita ya. Sebagai kita misalnya punya follower atau karyawan, emang mau ngikut kita karena dia tuh bukan respect lagi, dia udah ya emang bener-bener follower kita lah, bener-bener mau ngikut kita. Betul, kita diterima gitu. Yes, masuk ke level love tadi ya. Cinta muda ya. Mungkin hampir kayak gitu. Jadi ya dia langsung trust apapun yang mau kita buat, ya dia terus support. Nah, cuma memang kendalanya kalau bahkan keluarga kita, misalnya level kita, kadang-kadang tidak menuntut kita untuk bisa lebih berkembang karena kita itu sudah hadir untuk dia senang. Gitu. Dan itu nggak salah ya. Karena kan kondisi bingung. Saya udah berikan fasilitas impian keluarga saya, dan saya mau tumbuh, tapi kok kayaknya keluarga nggak dukung ya. Nah, itu seperti itu kira-kira. Iya, dia sih udah terima apa adanya gitu ya, berjaga minta yang lebih-lebih gitu ya, kerja tidak menuntut apa-apa lagi. Gak menuntut apa-apa, bagus, tapi mungkin ada dalam diri kita tuh konflik. Kita impiannya mau ke sini nih, tapi kok kayaknya dorongannya atau dukungannya kurang, karena memang sudah cukup. Nah, dan itu perlu lah dikomunikasikan. Kalau itu diperlukannya, dikomunikasikan, menyelarasan impian, sehingga memang sama keluarga itu harus sama-sama tumbuh. Jadi kalau satu pasangan aja, satu orang saja yang tumbuh, ya pasangan nanti nge-gap gitu ya. Jadi komunikasinya nggak nyambung. Timpang ya baca. Yes, timpang. Oke, itu kan perkara orang yang sudah love gitu ya. Tadi masuk ke kategori respect sebenarnya, tapi dia udah nggak penting sama value, dia udah cinta gitu. Nah, yang keempat tadi trust. Nah, trust ini adalah orang-orang yang ketika sudah level itu, apa yang kita tawarkan, solusi atau bisnis yang kita tawarkan, dia udah oke
misalnya untuk mengambil keputusan membeli, ya kan? Tapi dia udah ada dalam benaknya, someday kalau nanti aku misalnya mau beli rumah nih, ya kan, dia udah trust nih sama marketingnya, tapi belum deal nih, ya. Dia udah punya cita-cita, someday kalau nanti aku udah rezeki, nanti aku akan beli rumah sama dia, gitu. Sama marketing yang ini. Sama marketing itu, gitu, yang dia sudah membangun trust tadi. 2 tahun kemudian langsung call mau beli rumah. Rumah yang mana terserah, bisa jadi gitu. Karena udah trust dengan semangat itu. Iya. Jadi kalau orang udah trust itu dia apa yang kita bilang, apa yang kita berikan dia udah percaya aja gitu ya. Yes, iya. Nah, kan banyak produk dan jasa yang sebenarnya bagus, tapi karena kita tidak deliver dengan cara yang seperti yang kita bahas tadi, tahapannya belum bisa bagus untuk bisa diberikan ke target customer kita, ya orang terimanya nggak oke. Makanya lah ini menjadi tahapan yang penting, namanya pebisnis, ya. Pebisnis punya produk atau jasa atau idea, bahkan ada ide untuk bisa menyampaikan kepada target customer-nya, ya kan, perlu tahapan-tahapan yang tadi. Kalau Hero Capital membuat kita semakin kelihatan yang bersemangat karena kita optimis, Human Capital membuat kita punya kapasitas yang orang akhirnya percaya, tapi kita perlu nih butuh social capital yang membuat komunikasi kita, ya, itu sangat terstruktur dan bertahap sehingga orang jadi trust dan mengambil keputusan untuk membeli apa tidak. Ya, kalau dia investor, dia akan membeli dengan uangnya, dia modal. Nah, sehingga muncullah money capital. Berarti dengan kita mempunyai kapasitas tadi ya Coach ya, dengan akses sendiri tadi dari capital, human capital dan social capital tadi, pasti dengan mudahnya itu money capital tadi itu pasti dengan mudahnya hadir ya Coach ya. Iya. Nah, jadi kita harus ciptakan itu, ya. Kalau sudah lahir dari keluarga kaya atau punya uang yang banyak, belum tentu atau belum menjadi kita bisa mengeksekusi sebuah bisnis. Tapi kalau dengan modal atau uangnya, ya, money capital yang terbatas, tapi kita punya hero capital, punya human capital, punya social capital yang oke, nah maka solusi dari modal uang itu bisa dihadirkan atau didapatkan dari uang kita. Jadi untuk orang yang punya uang sekalipun, tapi kalau dia tidak punya 3 poin di atas tadi, ya Coach ya, capital, human capital dan social capital, dia belum tentu bisa mengelola atau memimpin sebuah bisnis dengan baik dan benar. Yes, iya. Nah, di luar dari modal tadi, kalau memang mau mulai berbisnis, ya, yang paling terpenting adalah, ya, berani action, ya, berani action. Tapi setelah berani action, kita harus tahu resiko dalam bisnis kan ada resiko untung, ada resiko rugi. Nah, pernah tersampaikan ke saya juga bahwa setiap pebisnis, bahkan Coach Sadino, ya, almarhum Coach Sadino, ketika mau eksekusi bisnis itu harus menganalisa kerugiannya. Ini ruginya berapa sih? Kalau bahasanya itu bisnisnya cari rugi, ya rugi yang terukur, rugi yang dihitung, sehingga ini bisa di cover, ya, sehingga nanti bisnisnya bisa tahu nih di saat kapan mendulang keuntungan. Nah, Coach, pertanyaan kedua, Coach. Ya. Jadi buat kita nih misalnya, yang bisnisnya itu lagi bermasalah sekarang, Coach, lagi bermasalah dan kita ngerasa bisnis kita ini belum benar. Nah, itu gimana solusinya, Coach? Ya, bagi teman-teman yang merasa bisnisnya bermasalah, ya, coba cek apakah kita sudah membuat visi dalam bisnis kita, sudah membuat visi dalam diri kita. Kalau teman-teman pengusaha atau pebisnis yang terus coaching, biasanya kan di awal-awal harus punya visi, sehingga dalam perjalanan bisnis dikaliku jatuh bangun dalam bisnis itu biasa. Nah, tapi kalau visinya dia sudah jelas sekali, lihat saya akan menjadi apa dan apa, ya kan, melalui apa, untuk apa gitu misalnya. Nah, dia akan terus berjalan, ya. Bisnisnya boleh berganti atau boleh dimodifikasi, tapi dia tetap berjalan menuju visi. Selama bisnis
kita atau diri kita belum mencapai visi, maka itu bukan kegagalan. Itu adalah perjalanan, itu adalah sebuah proses. Makanya dalam pendampingan yang diberikan kita memberikan pemahaman bahwa pebisnis atau timnya harus paham sukses itu adalah suka proses. Sukses suka proses. Gitu. Yes. Suka Suksesnya proses. Nah, inti dari pemahaman sukses ini atau suka proses ini membuat kita menyadari kita punya dream apa nih, punya visi apa ya, kemudian kita punya alasan kuat apa. Jadi alasan kuat yang membuat kita terus berjalan itu apa? Kemudian kita harus berani bertindak, kita harus berani untuk belajar dan bertumbuh. Kemudian kita harus konsisten dengan hal-hal yang menurut kita atau yang kita lihat ini berjalan baik. Ya. Kadang-kadang bisnisnya bagus, ownernya atau bisnisnya nggak konsisten, ya kan? Nah kemudian dievaluasi, ya. Setiap aktivitas itu dievaluasi. Makanya dalam bisnis untuk learning and grow atau belajar dan bertumbuh, kita butuh orang yang bisa mengevaluasi kita. Dalam 1 bulan, 1 atau 2 kali, itu owner harus bisa evaluasi ini progres bisnisnya seperti apa, progres pertumbuhannya apa sih yang kita bisa syukuri, apa sih yang bisa kita selebrasi atau kita rayakan misalnya kalau itu terkait misalnya target omset tercapai, ya perlu kita buat selebrasi atau kita bersyukur gitu ya pada tim kita buat event. Nah, beberapa terus mau sharing ya, terus happy banget gitu ya, beberapa klien yang setahun yang lalu sudah dapat pembelajaran dari apa yang dia ingin dapatkan, katakanlah sebuah omset ya, omset yang ditargetkan harus tercapai sekian puluh atau sekian ratus juta. Nah tahun ini, di tahun yang lalu nih, padahal pandemi, tahun ini tercapai saya, tercapai terus happy gitu, ya, karena dia saat menjalani proses atau suka proses tadi, sukses tadi, dia fokus kepada target omsetnya sehingga bisnisnya bisa menyediakan fasilitas atau jasa-jasa, ya kan, yang mengarahkan dia di target omset tadi. Misalnya contohnya nih, ya bisnis tadinya dia jahit ya, bisnis jahit untuk pesanan kebaya, ya kan? Kemudian dia fokus kepada target atau goal dia omset tadi sekian ratus juta. Nah, ketika ada peluang, ya, dengan sosial capital tadi akhirnya ada peluang untuk pesanan seragam misalnya satu instansi. Nah, dia bisa menyanggupi, ya, dia bisa dia bisa deal dengan itu, dia cari produsennya, dia cari konveksinya untuk dia order gitu ya, sehingga dia dapat margin yang cukup lumayan dan dia sampaikan, coach, saya sudah capai target gitu. Kaget kalau untuk pesan ternyata capai target, dia nggak harus singkat, nggak harus cepat, tapi akan ada fase itu dia capai target dan dia ketinggalan dan akhirnya juga senang. Nah ternyata apa tadi saya dari yang tadi yang dipentingkan, ya, yang dimaknai pebisnis adalah tetap visi dan dreamnya atau goalsnya atau targetnya dia. Nah sehingga dia terus menjalani proses sukses tadi, suka proses tadi ya, akhirnya ya sukses beneran gitu. Iya benar ya Coach. Ya. Jadi memang kalau kita itu mau sukses, Ya. mau kayak tadi mungkin pertanyaannya bisnisnya belum benar, Ya. ya kan Coach. Kenapanya berarti harus kembali lagi ke kita ya Coach. Ya. Kembali lagi ke ownernya. Itu dia sudah punya visi kah, sudah membuat visi misi ya Coach ya, sudah punya dream kah, sudah punya goal kah gitu ya Coach. Atau mungkin bisa jadi dia membuat bisnis tapi dia nggak tahu nih bisnisnya mau sampai kemana gitu ya Coach ya. Benar saya. Dan yang punya dream, yang punya visi pun dia harus bisa juga memperbaiki bisnisnya. Ya kalau memang bisnisnya tidak relevan lagi, ya tidak ada marketnya atau mungkin tidak sesuai dengan passionnya atau mungkin dan sebagainya, ya itu bisa diubah. Makanya kita kan belajar bisnis model. Nah, tapi yang penting apa tadi setelah human capital, ya, ada human capital, social capital, harus punya pemahaman tentang bisnis model. Lagi masuk ke ya setelah itu kemampuan diri kita, jadi kita itu jadi
belajar tentang bisnisnya, Iya. bisnis model dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, berhenti itu karena kita nggak tahu mau melakukan apa. Tapi kalau kita tahu, ya visi kita belum tercapai, kita tahu impian kita belum kita dapat, kita tahu, oh bisnis modelnya bisa kita ubah nih, ya, kita pasti move on, kita pasti jalan terus, dan kita harus suka prosesnya. Untuk jadi sukses harus suka Proses. kita tambahin tuh fase-fase kita menyukai proses. Dan apa tadi, kita punya visi, kita punya dream, kita punya strong point atau alasan kuat kenapa kita memulai bisnis, kita punya action itu kita harus belajar, harus juga berani, juga bisa kita bertumbuh serta konsisten. Iya, konsisten. Istiqomah ya coach ya. Istiqomah. Kemudian kita harus evaluasi apa proses yang sudah kita jalani, mana yang betul, mana yang enggak. Nah, kadang-kadang kita mau evaluasi sama siapa? Evaluasi sama tim, feedbacknya nanti beda. Evaluasi sama pengusaha lain, ya dia lebih ngerti usahanya, Iya. ya kan? Akhirnya dia sharing pengalaman yang dia bisa bagi. Nah, kita bisa dapat pengalaman dari dia, tapi belum tentu kita bisa lakukan di bisnis kita. Itulah evaluasi. Nah, kalau misalnya ke trainer atau konsultan, mungkin kita membutuhkan ilmu tertentu. Iya, kita bisa belajar, kita dapat knowledge. Nah, tapi kalau bukan ke coach yang bisa profesional, maka kita bisa dapat metodologi ya, untuk menggabungkan pengalaman kita, evaluasi proses-proses yang kita sudah lakukan, seperti apa bagus dan tidaknya. Kemudian kita memahami metodologi yang kita butuhkan untuk kita tumbuh. Itulah seorang coach yang benar, ya, seorang coach yang oke, ya, khususnya di bisnis. Berarti memang harus kita punya orang yang seperti mentor atau coach ya coach ya. Coach lebih tepatnya itu coach yang memang bagiannya yang lebih tahu spesifik bisnis kita gitu ya coach. Jadi nggak secara umum gitu ya coach. Kayak kalau mentor mungkin dia hanya sekedar Apa yang dia tahu, apa yang dia tahu dia sharing ke kita. ya, apa yang dia sudah lakukan di bisnis. Ya, kalau bisnisnya sama, saya nanti oke. Nah, cuma ini ada konflik juga kadang, ya. Nanti rahasia-rahasia bisnis mentornya kasih tahu, nanti medinya bisa lebih gimana? Nggak semua orang mau buka semuanya. Iya, gitu ya. dia ada yang mau buka, akhirnya ditekok atau didalui sama medinya. Ada yang nggak mau buka juga, ya. Tapi intinya pengalaman itu baik ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang. Dan yang paling penting kalau kita mau learning and grow, kita harus belajar metodologi. Ya. Itulah yang didapatkan oleh seorang coach yang kita juga mendapatkan dia hadir untuk kita, dia fokus kepada prosesnya kita, ya kan, dan dia jadi tahu tuh kondisi kita dan keinginan kita, karena ini dilakukan secara profesional serta ada aturan yang ya, ada yang mengatur, ada namanya International Coach Federation yang sudah mengatur sedemikian rupa agar sesi-sesi dalam setiap diskusi atau diskusi coaching ini berjalan dengan baik, sehingga owner itu bisa tetap bisa tumbuh terus. Lebih eksklusif gitu ya coach Lebih ya. eksklusif. Kalau di bulan kondisi pandemi, dia tetap bisa mengatakan kalau bisnisnya tetap tumbuh karena fokus ke internal dan terus bisa konsisten. Coach, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya coach. Ketika kita memiliki keuntungan dalam bisnis nih coach, Iya. itu lebih baik uangnya itu kita alokasikan ke aset. Saya nggak tahu sih coach, ini aset dia aset bisnis kah atau aset pribadi, saya nggak tahu. Atau ke membesarin bisnisnya. Oke, yang pertama yang dipahami kalau sudah berbisnis dengan benar ya, untuk para pengusaha atau pebisnis yang coaching itu kan berbicara smart trainer, smart trainer. Nah, para smart trainer ini melihat bisnisnya sebagai aset ya. Nah, kalau misalnya dapat uang dari bisnis, kemudian dia mau investasi ke aset-aset yang tangible ya di luar bisnis atau di dalam bisnis, ya boleh-boleh aja. Nah, tapi kalau dia juga bisa mengalokasikan keuntungannya untuk investasi pengetahuannya hidung ke atas ya Naya. Nggak mulut ke atas ya coach ya. Nggak mulut ke atas, lebih naik lagi ya. Nanti kalau mulut ke atas berarti nanti investasi listrik atau apa? Kalau leher ke atas nanti kalung atau apa gitu. Ini hidung ke atas. Ya moga-moga netizen nggak bilang ini anting atau gimana gitu ya. Iya.
Artinya apa? Kita investasi ilmu untuk bagaimana kita bangun bisnis kita sebagai aset. Bangun bisnis sebagai aset adalah kita membangun sistemnya sekarang. Sistem itulah nanti akan memudahkan para tim kita, para stakeholder atau partner-partner kita untuk bisa berkontribusi membangun bisnis bersama. Gitu. Nah, kalau sistem itu sudah ada, orang-orang people yang sudah keras sama kita, ya, yang bekerja sama bareng, itu menjadi aset bisnis. Ya kan? Kalau kita dulukan bisnis kita bagaimana menjadi aset, ya, berarti level kita dari pedagang udah naik dari bisnis. Bahkan bisa naik ke entrepreneur. Kenapa? Karena bisnis kita yang sudah punya sistem, itu kita bisa plug and play, plug and play. Kita kayak flash disk tuh, kita sudah punya softwarenya, punya aplikasinya, kita masukin ke laptop orang gitu ya, itu bisa diaplikasikan di laptop yang lain. Nah, jadi sistemnya bisa di-plug and play atau kita bisa buat distributor, gitu ya. Kita bisa buat bisnis sebagai franchisor, ya, sehingga ekspansi bisnis akan lebih mudah karena sistemnya sudah terbangun dan people juga sudah terbangun. Setelah itu kalau mau alokasikan keuntungan bisnis ke aset-aset yang bernilai, gitu ya, silakan. Jadi sebenarnya bisnis sendiri itu kan aset ya kan Coach. Nah, bisnis sendiri itu aset mulai dari brandnya, mulai dari people-nya ya Coach ya. Karena kalau kita sudah membangun sistem-sistem kita itu kan aset ya Coach. Benar. Banyak orang yang masih menganggap bisnisnya adalah pekerjaan. Nah, tapi bagaimana nih kita berpikir, kita selain bekerja dalam bisnis, kita juga bekerja membangun aset dalam bisnis kita berupa sistem dan tim yang bisa membangun bisnis kita. Ya, jadi sebenarnya aset itu kan banyak ya Coach ya. Ada yang kayak aset yang dari leher ke atas, buat kita itu kan aset ya Coach ya. Tangible aset dan intangible aset, aset yang nyata dan tidak nyata ya Coach ya. Nah, kayak yang teman-teman yang kita pelajari tadi ya Coach ya, ada yang capital itu tadi, modal-modal tadi itu kan bagian dari aset ya Coach ya. Iya, itu aset pribadi kita kan Aset sebagai pribadi. menguatkan karakter dan kapasitas kita sebagai menjadi pebisnis. Nah, dan bisnis kita sendiri itu pun aset sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau mungkin teman-teman mau mengalokasikan ke aset atau pembebasan bisnis, sebenarnya dengan secara tidak langsung dengan kita mengalokasikan dana tadi untuk ke aset-aset bisnis, secara tidak langsung itu sebenarnya untuk membesarkan bisnis, gitu ya Coach ya. Benar, Sena. Contohnya nih, ini terjadi di era pandemi ya, kafe-kafe kehilangan customer-nya. Nah, ternyata setelah terus gali ya, bahwa owner kafe ini masih ingin bisnis maksudnya dia masih harus pantau bisnisnya, harus kelola bisnisnya juga, kadang-kadang dia jadi barista juga. Selama ini customer-nya adalah merupakan dari anak-anak mahasiswa yang dari daerah gitu. Nah, ketika pandemi, setelah lebaran mereka pulang kampung mudik ya, nggak balik lagi, terus customer-nya hilang gitu ya, nggak ada lagi yang muncul. Padahal traffic di kafe itu atau jalan itu bagus sebenarnya. Nah, yang dilupakan adalah apa di sini sana? Bagaimana kita mengetahui pelanggan kita, ya, dari mana? Dari sistem. Jadi dalam bisnis itu bangunlah tentang sistem ini paling tidak, sistem keuangannya, sistem pelanggannya, sistem internal prosesnya, dan sistem pembelajarannya. Ya. Nah, dari sistem pelanggan ini kita akan lihat bagaimana orang-orang atau customer, ya, pelanggan yang tadi dari daerah walaupun tidak datang, ada nggak pelanggan yang dari dalam kota itu sudah pernah mengunjungi kafenya? Itu bisa dipanggil lagi, ya. Di bagaimana kita bisa buat promosi atau kita bisa mengadakan komunikasi via sosial media. Nah, itu kan sistem yang bisa jadi aset. Jadi kayak database customer itu Benar. aset ya Coach. Yes. Database. Dan bagaimana ngumpulin database itu dan mengelola database itu juga aset. Oh iya benar. Jadi semua yang di dalam bisnis itu sebenarnya aset ya Coach ya. Iya, dan ketika ini jadi banyak investor untuk bisa bagaimana nih bisnis kita bisa diimplementasikan di aset atau properti miliknya di kota A misalnya.
mengedukasi bisnis kita. Nah, kita buat kesepakatan kerjasama. Selain dari infrastrukturnya, kita bisa dapat fee dari apa yang kita bangun tadi, sistem tadi. Ya, jadi seperti misalnya investasi franchise, misalnya 1 miliar, mungkin infrastrukturnya cuma 16 juta, ya kan? Ditambah dengan training dan lain-lain gitu, itu mungkin 200 juta. Nah, 200 atau 100 juta itu masih bisa masuk kantong. Itu kan nilai hasil dari aset yang kita bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, sampai di sini teman-teman pasti lebih paham ya, bahwa dari pertanyaan di awal kita udah membahas tentang bagaimana membangun bisnis yang benar. Itu fondasi awal memang yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha ya, Coach ya. Sampai ini kita bahas ke masalah aset. Nah, teman-teman pasti di sini bakal lebih luas di wawasannya, bahwa aset itu nggak hanya soal uang di dalam kantong atau apa, bahwa aset itu juga diri kita yang punya knowledge yang banyak tadi ya, Coach ya. Dengan punya knowledge itu adalah aset. Bisnis kita mulai dari brand, sistem, sampai customer itu pun sendiri aset ya, Coach ya. Yes. Nah, teman-teman, pembahasan kita sepertinya semakin seru. Aduh, yang terakhir nih, kita kan ada nyentil ke Coach, Yes. masalah coaching. Yes. Karena kan gimana pun kita kayak mau naik gunung harus kayak punya guide gitu ya, Coach ya. Iya, Punya guide, puncak gunung gitu. Iya, jadi mau ke puncak gunung itu langsung nyampe. Langsung sampai ke gunung, nggak muter-muter di situ atau nggak nabrak-nabrak apa gitu ya. Ya Coach ya. susul, nggak muter nyasar. Kalau Iya. masuk jurang gimana? Iya, jadi Coach nggak ada lagi ya, Coach ya. Nah, jadi betapa pentingnya Ya. seorang guide tadi ya, Coach ya. Yes. Untuk pemandu, Iya. agar kita sampai ke tujuan kita. Jadi sama seperti bisnis yang juga butuh seorang yang bisa mereview nih, ya Coach ya. Mereview ya. Review, membantu mengevaluasi. Nah, mereview untuk dengan membantu mengevaluasi bisnis kita tadi, ya Ya, Coach ya. benar. Nah, itu adalah seorang coach ya, Coach ya. Iya. Ada juga tadi Coach ada bahas tentang mentor dia hanya mungkin memberikan hanya sebatas pengetahuan dia, sebatas pengalaman dia, dan itu pun jika dia bersedia ya, membongkar semuanya. Tapi jarang sekali orang yang membongkar semuanya, takut dong dicontohnya, Coach ya. Nanti takutnya mentinya lebih besar daripada mentornya, begitu ya, Coach ya. Ada juga mungkin orang yang bijaksana untuk Iya. mereka ya. Iya. Tapi berapa banyak kita nggak tahu. Iya, nah mungkin untuk yang lebih eksklusifnya nih, kita Iya. bahas mungkin coaching. Yes. Nah, kebetulan ada yang nanya, Coach, metodologi coaching itu seperti apa, Coach? Metodologi coaching adalah inti dari bisnis coaching itu sendiri, di mana para pengusaha ini sebenarnya kan pinter-pinter. Mereka adalah orang yang sudah expert sebenarnya di bidangnya, ya, sudah paham benar dengan produk atau jasanya. Tapi mereka itu juga punya pengalaman nih, pengalaman berhasil, pengalaman gagal. Nah, ketika pengetahuan ditambah dengan pengalaman, seseorang ya, baik pebisnis atau yang lain pada umumnya, itu harus punya metodologi. Pengetahuan dan pengalaman harus punya metodologi. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan smart action, tindakan-tindakan yang cerdas. Selain tadi ya, kita udah bahas tentang bagaimana merespon dengan human capital tadi ya, ada IQ, EQ, SQ, EQ. Tapi ini spesifik tentang bisnisnya. Ya, pengetahuan tentang bisnisnya, pengalaman tentang bisnisnya, dibantu dengan metodologi coaching, sehingga si owner tadi ya, kalau pemimpin dalam bisnis bisa melakukan smart action untuk implementasi strategi di bisnis. Nah, jadi metodologi coaching itu adalah isi atau inti dari program coaching itu sendiri. Ya, itu yang dimanfaatkan para pebisnis agar mereka bisa menemukan metodologi yang tepat, sehingga mereka bisa implementasi strategi-strategi dalam bisnis. Namun, kalau ada yang nanya program coaching apa? Nah, kalau tadi ada intinya ya dari segi program coaching atau sesi coaching, program coaching itu sendiri adalah sesi coaching yang berkelanjutan ya, yang biasanya ada setahun, mungkin ada yang 6 bulan ya. Apalagi setiap bisnis ini kan
dampak dari coaching itu kan tidak instan. Seperti tadi kita bahas, tadi ada yang target omsetnya sekian, 1 tahun baru tercapai gitu ya. Ya. Apakah bisa tanpa coaching? Belum tentu juga. Gitu. Makanya setelah nanti di coaching ada sesi-sesi coaching berkelanjutan. Itu disebut atau dinamakan dengan program coaching. Jadi secara eksklusif coaching ini menemani, menjadi teman pembisnis dalam dia mengevaluasi progres diri dan progres bisnis. Dan setiap sesi itu kan gak semua problem yang bisa diselesaikan. Owner atau pemimpin bisnisnya harus implementasi strategi dari hasil coaching sehingga nanti akan dievaluasi lagi. Nah makanya dia berkala jadi berkala, gak perlu lama-lama, cuma 2 kali sebulan gitu ya, berarti kan 2 minggu sekali untuk owner punya. Kalau kita tuh kan kalau punya kendaraan atau mobil kan kita servis di tempat servis mobil gitu ya, tempat bengkel mobil. Nah, jadi owner tuh punya kesempatan untuk melayani dirinya untuk dia dulu. Dia sharing sama coach ya, dia punya di mana coach ini punya kontekstual, punya metodologi dalam bisnis dan punya tahap-tahap ya dalam proses coaching itu sendiri, sehingga owner ini menjadi subjek saya. Benar-benar dilayani. Kalau sama mentor misalnya diskusi seperti ini kan terus memberikan sharing knowledge dan sharing experience ya, ini bukan sesi coaching. Tapi dalam sesi coaching di mana si owner itu sebagai klien itu menjadi subjeknya, menjadi orang yang dieksplor ya kan. Jadi si owner bisa mengeksplorasi dari pengetahuan dan pengalamannya tadi melalui metode coaching sehingga dia bisa melakukan smart action atau strategi dalam bisnisnya sehingga akan lebih terarah, terkontrol, terstruktur, tersistem, terukur, terintegrasi dan berjalan konsisten. Menarik sekali sepertinya. Teman-teman, saya sebelumnya pernah pernah di coaching oleh Coach Isan. Memang kalau kita misalnya tadi coaching ini memang rasanya, tapi kalau buat orang yang memang ingin membangun bisnisnya, dan kita itu sebagai subjek ya Coach, kita itu explore gitu Coach. Sebenarnya kembali dari kita, kembali ke pengetahuan kita, pengalaman kita, karena semua yang digali itu tentang kita gitu. Karena itu yang akan kita aplikasikan di bisnis kita gitu ya Coach. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mikirnya itu ada enak nggak enaknya gitu kan Coach, karena kita harus kita punya target gitu ya Coach, punya target. Kita harus kadang dikasih dengan tantangan yang seperti ini sama coachnya nih. Kalau misalnya kamu nggak bisa capai target kamu bakal apa nih gitu yang ya. dirasakan, yang didapetin. Iya, bakal apa yang kamu rasain, apa yang bakal kamu dapetin gitu ya Coach. Tapi itu sangat membantu sekali untuk kita mencapai goal kita tadi ya Coach ya. Karena kita itu hanya tujuannya ke situ gitu, nggak belok-belok lagi gitu ya Coach ya. Nah teman-teman, buat teman-teman nih yang memang pengen di coaching sama Coach Isan langsung, itu boleh kontak ke saya. Silakan. Boleh kontak ke saya langsung. Nanti bisnis juga ya, ngomongin bisnis atau sharing-sharing dulu sama Coach Isan juga boleh ya Coach ya. Nah, dari sini kita tampilin nih medsosnya Coach Isan. Boleh nanti langsung di japri-nya Coach Isan, ya kan Coach? Langsung japri aja ke Coach Isan, nanti tanya-tanya, sharing-sharing, ada ketemuan ya Coach ya. Pokoknya buat teman-teman sukses selalu ya Coach ya. Dan obrolan kita sama Coach Isan, sharing-sharing kita sama Coach Isan sampai di sini dulu. Mungkin kedepannya saya yakin bakal banyak lagi nih Coach pertanyaan Coach. Bakal banyak lagi pertanyaan dari teman-teman karena nggak semuanya bakal kita ini, karena dengan pertanyaan yang segini aja itu penjabarannya luas banget. Tapi itu biasanya untuk netizen nih ya, untuk di coaching itu nggak semua yang mau seperti Sena di coaching ya, nggak enak ya Sena. Tapi ada progres pertumbuhan dari diri Sena juga yang juga Coach lihat dan luar biasa progresnya ya, karena bertahan dalam bisnis juga sebuah progres ya. Dan untuk yang di coaching itu bukan tipe orang ngobrol Sena, mereka adalah pemain dalam lapangan. Nah kalau dapat stadium
banyak mana pemainnya atau penontonnya? Penontonnya coach. Dan bayar kan? Iya. Pemain dibayar ya? Pemain dibayar. Nah, bagi teman-teman yang berniat mau di coaching ya, harus melewati proses sukses tadi, suka proses dan juga harus rela ya, bisa terus bisa bertumbuh gitu ya. Nah, sehingga nanti teman-teman menjadi didiadakan pemain-pemain yang banyak ditonton orang gitu ya. Nah, tentunya maksudnya di sini adalah yang memberikan manfaat